Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Jadi jangan lupa kita selalu untuk menjaga kesehatan ya. Dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Ya, jangan lupa kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, itu tidak boleh menyurutkan semangat belajar kalian, ya. Namun masa depan kalian itu ditentukan dari kerja keras kalian masing-masing. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi, kalian harus tetap semangat belajarnya, ya. Jadi banyak kawan-kawan kalian yang terkendala sinyal. Jadi kita lanjutkan saja. Siapa tahu nanti bisa masuk lagi yang lain. Oke, sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu. Siti Nurholifah, silakan dipimpin doanya. Oke, untuk teman-teman, sebelum kita mulai belajar adalah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siti Nurholifah karena sudah memimpin doanya. Bagi yang belum mengisi absen, jangan lupa diisi ya. Seperti biasanya kalian isi melalui Google Form. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan metode problem solving dan pendekatan TPA-CK, siswa diharapkan dapat menentukan nilai kuartil, desil, persentil, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kuartil, desil, dan persentil. Ada yang sudah pernah mendengar ketiganya sebelumnya? Ya, bagus. Jadi untuk mempelajari mengenai kuartil, desil, dan persentil, ada baiknya kita mengulas dulu apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, prasyarat untuk mempelajari ketiga ini yaitu median. Karena median ini sangat berhubungan dengan kuartil, desil, dan persentil. Ayo, masih ingat semua mengenai median? Ya, jadi apa itu median? Ya, median yaitu nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Itu ya. Jadi median ini itu kan ada data tunggal dan data kelompok. Untuk median data tunggal, untuk mencarinya yaitu median sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Oke, masih ingat semua kan? 2. Sedangkan untuk data kelompok, median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FKK dibagi F dikali dengan P. Apa itu TB? Ayo, siapa yang ingat? Di bawah. Ya, bagus. Tepi bawah. TB yaitu tepi bawah. Kalau FKK? Jumlah frekuensi semua kelas median. Oke, bagus. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Terus untuk F, apa itu F? Frekuensi kelas median. Ya, bagus. F yaitu frekuensi kelas
median. Terus apa lagi yang belum? P. Apa itu P? Ya, bagus. P yaitu panjang kelas. Masih ingat semua kan? Sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan yang ada di layar. Jadi diketahui data usia dalam tahun dari 11 kucing peliharaan di sebuah toko hewan. Data tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, datanya yaitu 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Jadi pertanyaannya, bagaimana membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar? Nah, sekarang silakan kalian cari informasi mengenai apa yang ada di layar ini. Kalian hubungkan dengan tadi yang sudah kita bahas, yaitu median. Ya, apakah ada hubungannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, coba siapa yang bisa mengungkapkan dengan bahasa kalian sendiri? Apa hubungan permasalahan ini dengan median yang sudah kita bahas tadi? Kalau median itu kan lemah yang membagi menjadi 2 sama besar. Pembatasnya hanya ada 1. Ini kan bagaimana cara membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Itu dibagi menjadi 4, batasnya ada 3. Ya, dari penjelasan Putu Astuti, kalau median datanya dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak, berarti pembatas ada 1 pembatas. Sedangkan yang dibahas sekarang itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya, yang dikatakan Astuti berarti ada 3 pembatas di situ. Nah, berarti kalau begitu bisa dikatakan kuartilnya ada 3. Ya, bagus sekali. Ya, itu tadi pendapat dari Putu Astuti. Bagaimana yang lain? Ada pendapat yang berbeda? Sama, Pak. Untuk lebih paham lagi mengenai kuartil, jadi sekarang kalian kerjakan LKPD. Ya. Jadi LKPD ini silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi kegiatan ini ada 2. Silakan kalian isi setiap kegiatan pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa kalian tulis nama, kelas, nomor absen, dan kelompoknya. Untuk waktu pengerjaan LKPD itu 15 menit. Ya. Silakan dimulai dari sekarang dan silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Sudah beres? Sudah, Pak. Oke, bagus. Jadi sekarang silakan dipresentasikan salah satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Silakan mempresentasikan hasilnya. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Saya, Pak, perwakilan dari kelompok 2. Yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya yaitu Putu Amelia dari kelompok 2. Karena Putu Amelia tidak bisa share screen, jadi hasilnya dikirimkan ke Bapak dan sudah Bapak tampilkan di layar. Silahkan kalian lihat sambil Putu Amelia menjelaskan. Putu Amelia, silahkan. Untuk mencari nilai A, jumlah datum pertama dan kedua, hasilnya itu 7. Untuk mencari nilai B, jumlah datum kedua dan ketiga, hasilnya itu 11.
N-nya 11 atau banyak datanya 11. I1 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 36 dibagi 4. Hasilnya 9. I3 sama dengan 7 dikali N ditambah 1 dibagi 4. 7 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 84 dibagi 4. Hasilnya 21. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Amelia. Bagaimana yang lain, sudah paham semua? Sudah, Pak. Apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Pak. Sama, Pak. Ya, bagus sekali jawaban dari Bu Amelia. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah hasilnya sama? Sama Pak. Oh, Ya, bagus. Sekarang apakah kalian sudah paham mengenai kuartil data tunggal dan data berkelompok? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita kembali lagi ke soal yang tadi belum kita selesaikan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan soal di awal yang tadi Bapak berikan? Ya, jadi yang kalian lihat di layar itu merupakan jawaban dari Siti Nurkhalifah mengenai masalah awal yang kita bahas tadi. Nah, karena Siti Nurkhalifah tidak bisa share screen, sudah dikirimkan ke WA Bapak, jadi di sini Bapak tampilkan. Silakan dijelaskan, Khalifah. Ya, jadi di situ kita mencari si 1 dan ketiganya. Nah, di situ N-nya itu sukunya yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. N-nya itu 11, sukunya itu 11. Jadi Q1 data ke 1 N per N ditambah 1 per 4. Data ke 1 11 ditambah 1 sama dengan per 4. Data ketiga sama dengan 4. Q3-nya data ketiga N ditambah 1 per 4. Data ketiga 11 ditambah 1 per 4. Data ke-9 sama dengan 9. Ya, itu tadi jawaban dari Siti Nurkhalifah. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada yang beda jawabannya? Sama, Kak. Ya, bagus. Sudah paham semua berarti ya. Iya, Kak. Ya, di sini yang kita cari yaitu kuartil bawah, yaitu berarti Q1 ya. Nah, yang kita cari yaitu kuartil bawah. Caranya data ke 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Nah, sekarang sudah kita ketahui N-nya ada 11. Berarti data ke 1 dikali 11 tambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1 berapa? 12. 12 dibagi 4. 3. Ya, hasilnya 3. Berarti data ketiga sama dengan data ketiga. Sekarang kita lihat data ketiga itu nilainya berapa? Kita perhatikan. 4. Ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat dari
dari data yang tadi. Kita hitung 1, 2, 3, maka didapatkan data ketiga yaitu 4. Q3 sama dengan data ke-3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan data ke-3 dikali 11 tambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1 berapa? 12 dikali 3? Ya, 36 dibagi 4 sama dengan? Ya, hasilnya 9. Berarti di sini data ke-9. Sekarang kita lihat data ke-9 itu nilainya berapa? Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata data ke-9 itu nilainya 9. Sampai sini sudah paham mengenai kuartil? Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai desil dan persentil. Apakah kalian tahu apa itu desil dan persentil? Desil itu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Bagus. Kalau persentil? Kalau persentil itu membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan dari kuartil, desil, dan persentil? Kalau kuartil kan hanya dibagi 4. Kalau desil itu dibaginya ke 10. Persentil itu dibaginya 100. Setelah kalian mengetahui perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil, sekarang pertanyaan Bapak, kalian sudah tahu bahwa kuartil itu ada 3. Nah, kalau desil dan persentil itu ada berapa? Desil itu ada 9, Pak. Ya, kalau persentil? Kalau persentil ada 99. Ya, bagus. Perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil yaitu kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, kalau desil membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, sedangkan kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, sekarang apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Ya, bagus. Luar biasa semangat kalian. Nah, dari yang telah kita pahami, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Dari pembelajaran hari ini, yang pertama itu kuartil. Kuartil itu membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Rumusnya sama dengan data ke 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Q2 kuartil tengah atau median sama dengan data ke 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Kuartil 3 kuartil atas sama dengan data ke 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Yang kedua ada desil.
Desil itu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Rumusnya DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Yang ketiga ada persentil. Persentil membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Rumusnya TI dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Ya, bagus. Jadi itu tadi kesimpulan dari belajar kita hari ini. Jadi kalian sudah memahami dan kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal evaluasi. Nah, di sini untuk soal evaluasi itu jangan lupa kalian tulis nama, kelas, nomor absen pada kolom yang telah disediakan, ya. Terus tulis jawaban kalian dalam waktu 15 menit. Soal evaluasi ini merupakan tugas individu, jadi silakan kalian kerjakan masing-masing. Waktunya 15 menit, silakan dimulai dari sekarang. Waktu mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Bagaimana? Sudah beres semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Bagaimana? Apakah ada kendala? Apakah ada kendala dalam mengerjakan soal evaluasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian Bapak kasih tugas. Tugasnya silakan kalian membuat soal. Cukup 2 soal saja beserta jawabannya mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dan tugas yang Bapak berikan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham ya tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu jangkauan dan simpangan rata-rata. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Jadi silakan dipimpin doanya Siti Nur Khalifah. Oke, teman-teman, karena belajar kita sudah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siti Nur Khalifah yang sudah memimpin doanya. Jadi Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.